konfirmasikan kepada faktor eksternal kecerdasan manusia itu yang disebut dengan divine knowledge, itu ilham itu. Quran ini adalah divine knowledge. Ini bukan dari diri manusia tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Konfirmasikan apakah kebenaran akal dan kebenaran intuisi yang sudah ditemukan itu cocok dengan Quran ini. Kalau cocok, itulah haqqul yakin. Jangan pernah cemburu tetangganya ganti perabotan lagi, ganti mobil lagi. Tapi kita harus bersyukur, jangan berbangga. Kita harus bersyukur karena aku selalu terpaut hatiku dengan Tuhanku. Aku menikmati tahu tempe di atas meja. Daripada disuguhi segala macam ini, tapi nggak bisa dimakan, dilarang dokter. Apa itu bahagia? Orang kaya dan orang miskin masing-masing hanya menggunakan pakaian seragam selembar kain kafan, diselipkan di dalam laci liang lahat. Nggak ada pengawal tuh di situ. Sama semuanya kita. Malah kalau justru orang miskin itu peluang untuk berdosa di hotel mewah, peluang untuk menikmati macam-macam dosa itu kecil, sedikit sekali peluangnya kan. Kenapa? Nggak mampu bayar. Akhirnya kita menikmati istri sendiri, kita menikmati rumah apa adanya sendiri. Tapi kalau orang banyak uangnya bisa menikmati macam-macam, menghalalkan segala cara kan. Apa itu membahagiakan? Ya, nikmat sesaat tapi menjerit sepanjang masa. Jadi jangan mengcopy paste definisi kebahagiaan yang dianut oleh orang lain. Ya, mata ini loh racun loh. Waduh, aku juga pingin tuh beli lagi. Padahal sesungguhnya bukan barang itu yang kita butuhkan. Yang dibutuhkan itu membayar SPP lanjutan anak kita kan. Jadi kalau mata ini egois, lupa anak. Giliran mau bayar SPP, gak ada uang nak. Kemana? Iya, mamamu tuh beli emas. Ya, emas ditaruh di laci. Ya. Bagi orang yang punya hikmah, jarak antara batu dengan berlian itu sedikit. Kenapa? Selalu memandang hikmah. Mana lebih banyak manfaatnya? Batu atau berlian? Batu menutupi jalan berlubang. Ya. Dipakai perjalanan lancar oleh mobil-mobil. Amalnya batu itu lebih banyak daripada amalnya berlian di lemari. Sudah dalam lemari, dikasih box yang sangat mewah, dikasih lagi kapas, takut tergores. Bertahun-tahun di situ diberangkas nggak pernah dibuka-buka. Apa amalnya berlian? Bandingkan dengan batu, setiap hari digilas oleh orang, ya, tanpa orang itu pernah berterima kasih kepadanya. Berarti ikhlas batu itu. Nah, jadi mari kita berpikir, merasakan bahwa sesungguhnya hakikat hidup ini apa sih? Apa sih yang kita cari? Berapa lama lagi kita akan hidup? Keabadian hidup itu di dunia ini atau di akhirat? Ya di akhirat. Kenapa kita seperti mau hidup 1000 tahun? Nah, jadi angan-angan ini menjadi racun kehidupan. Karena itu ma'rifah ini menyadarkan diri kita. Tentu bukan berarti kita tinggalkan dunia. Mari menjual semuanya, enggak begitu juga sih. Ya, kan ada anak-anak kita juga kan. Nah, kita bagaimana taubatnya orang arif? Adalah iman yang mampu melepaskan dirinya dari belenggu yang membebaninya melalui ujian. Jadi bagi orang arif itu, musibah itu dianggap sebagai ujian. Dan di mana ada ujian, di situ ada janji kenaikan kelas. Tanpa ada ujian, bagaimana bisa naik kelas? Di mana ada ujian, di situ ada kenaikan kelas. Kalau kita nggak pernah diuji, tidak pernah naik kelas. Jika batu ini tidak pernah dipukul, dibelah, ditempa, diasah, tidak mungkin jadi berlian. Iya kan? Gak mungkin. Dan seandainya
logam ini tidak pernah ditempah, dibakar, tidak akan pernah menjadi logam murni emas. Jadi perhiasan itu menjadi emas, enak dilihat, membahagiakan mata yang memandangnya. Jangan berhenti hanya sampai di situ. Apakah langsung enak dilihat permata itu? Enggak. Dia pernah ditempah, dia pernah dibakar, dia pernah dikasih air raksa, dia pernah dibanting, dipalu dan seterusnya. Hasilnya adalah perhiasan itu. Kita menikmati hasil akhirnya cantik. Tapi untuk dibutuhkan menjadi orang cantik kan perlu ditempah juga. Rajin sholat, jangan bohong, jangan riya. Itu pasti akan inner beauty-nya muncul. Nah, inilah watak yang paling berharga ketika seorang mukmin itu sadar akan dirinya atas pemberian rahmat dan karunia Allah yang begitu banyak yang telah ia terima. Ya, oksigen gratis, air gratis, yang dibayar itu hanya prosesinya sampai ke rumah kan. Ya. Oleh karena belenggu dosa yang begitu banyak membebani diri seseorang dan terikat dalam hatinya, maka hamba itu tidak merasakan rahmat dan nikmat Allah yang telah banyak diterimanya. Makin banyak rezeki itu biasanya semakin membuat orang itu berjarak dengan Tuhan. Apalagi kalau nggak pernah bayar zakat, ya kan. Jadi berpikir dengan akal sehat itu lebih utama dan lebih agung daripada berpikir dengan akal yang sakit. Artinya apa? Pikiran sehat itu didampingi oleh intuisi dan didampingi oleh ilham. Karena gini Bapak, ada tiga kecerdasan. Ada akal, ada intuisi, dan ada ilham. Kecerdasan akal ini amat terbatas dan amat subjektif. Akal itu tidak pernah objektif. Ini objektif kok? Enggak. Sangat tergantung kepada orang itu. Siapa pemilik akal itu? Ya, itu pasti membawa subjektivitasnya. Tidak pernah akal itu menjadi penafsir sejati yang sangat netral, yang sangat objektif. Akal itu malah justru membuat distingsi antara satu sama yang lain. Tergantung siapa yang berpikir itu, siapa yang menggunakan pikiran itu. Kalau orang kaya memahami ayat, ini objektif. Itu enak aja, kamu kan orang kaya, aku orang miskin. Tapi kalau membiarkan orang miskin itu menafsirkan sendiri Quran itu objektif menurut Anda, tapi aku nggak setuju. Jadi akal. Nah, karena akal ini tidak pernah netral, maka perlu ada hadis Nabi, istafti qalbah, mintalah pandangan kepada hati nuraninya. Hati nurani orang kaya dan orang miskin itu sama. Siapa yang bersih nuraninya, apakah orang kaya atau orang miskin, itu adalah lebih objektif. Ya. Kebenaran yang dipandu oleh intuisi itu disebut dengan ainul yaqin. Kalau hanya kebenarannya intelektualnya saja, ya itu ilmu yaqin. Hanya 70% benar, 80%. Tapi kalau dikonfirmasikan kepada hati, sebagaimana kata Rasulullah, setelah kamu menemukan suatu kebenaran akal, konfirmasikanlah kepada intuisimu. Benar nggak ini atau salah? Kalau hati nuranimu itu mendukung, maka itu benar, maka itu berubah dari ilmu yakin menjadi ainul yakin. Tapi akal dan intuisi masih internal manusia kan. Konfirmasikan kepada faktor eksternal kecerdasan manusia itu yang disebut dengan divine knowledge, itu ilham itu. Quran ini adalah divine knowledge. Ini bukan dari diri manusia tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Konfirmasikan apakah kebenaran akal dan kebenaran intuisi yang sudah ditemukan itu cocok dengan Quran ini. Kalau cocok, itulah haqqul yakin. Haqqul yakin 100% benar. Ya, kalau intuisi plus akal itu baru ainul yakin. Kalau hanya akal sendiri, maka itu adalah ilmu yakin.